Siapa saja sih yang bisa terkena kanker limfoma DLBCL ini? Hampir semua usia bisa terkena. Berdasar penelitian, terjadi penambahan 5.500 kasus kanker limfoma DLBCL per tahunnya. Nah, persentase yang terkena itu lebih banyak pria dibandingkan wanita. Dan persentase yang terkena usianya di atas 50 tahun. Baru-baru ini, belakangan ini banyak dibicarakan salah satu musisi kenamaan kita Indonesia itu mengidap atau mengalami kanker yang langka yang disebut dengan DLBCL. So, what is DLBCL atau apakah DLBCL itu? Jadi DLBCL itu adalah diffuse large B-cell lymphoma. Limfoma sendiri itu ada dua tipe, yang Hodgkin dan non-Hodgkin. DLBCL masuk dalam kategori yang non-Hodgkin. Jadi DLBCL adalah suatu kanker limfoma non-Hodgkin yang agresif dan bisa bertumbuh dengan cepat. Prognosisnya akan memburuk bila tidak ditangani dengan cepat. Nah, semua kanker limfoma termasuk DLBCL ini biasanya selalu pasti mempengaruhi sistem limfatik. Sedangkan sistem limfatik ini sangat berperan untuk kemampuan badan kita untuk melawan infeksi. Nah, biasanya itu organ yang terkena itu bisa sumsum tulang belakang, limpa, timus, dan kelenjar getah bening. Siapa saja sih yang bisa terkena kanker limfoma DLBCL ini? Hampir semua usia bisa terkena. Berdasar penelitian, terjadi penambahan 5.500 kasus kanker limfoma DLBCL per tahunnya. Nah, persentase yang terkena itu lebih banyak pria dibandingkan wanita. Dan persentase yang terkena usianya di atas 50 tahun older. Nah, anak-anak bisa terkena nggak? Ya, anak-anak pun tetap bisa terkena. Nah, apa penyebabnya dari kanker limfoma DLBCL ini? Sampai sekarang penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tetapi berdasarkan penelitian yang ada, itu untuk orang-orang yang punya sistem imun tubuh yang rendah, terus kemudian orang yang sudah pernah terkena kanker, setelah pernah menjalani perawatan kanker, atau misalnya orang-orang punya penyakit autoimun, itu ternyata lebih rentan terkena kanker limfoma DLBCL ini. Apakah kanker limfoma DLBCL ini berbahaya? Ya, kalau tidak segera ditangani akan berbahaya. Berdasarkan penelitian, itu dari 3 kasus, 2 kasus prognosisnya baik bila segera ditangani. Jadi deteksi dini dan segera diterapi. Kanker limfoma DLBCL ini ada 4 stadium. Stadium 1 bila yang terkena satu area wilayah tubuh dan termasuk kelenjar getah bening. Stadium 2 bila 2 atau lebih kelenjar getah bening tapi pada area wilayah tubuh yang sama. Stadium 3 bila kedua sisi tubuh. Stadium 4 bila struktur udah ke organ lain dan struktur kelenjar getah bening seluruh tubuh. Nah, bisa menjaga organ lain misalnya ke hati atau paru-paru. Nah, terapinya seperti apa? Terapinya dokter akan menentukan terapi sesuai dengan stadiumnya. Apakah dia sudah menyebar atau masih terlokalisir. Nah, untuk terapi biasa dikombinasi antara kemoterapi, radiasi, dan imunoterapi. Nah, yang paling umum itu biasa kita sebut dengan RCHOP. Itu adalah singkatan dari kombinasi kemoterapi dan imunoterapi. RCHOP itu dimasukkan lewat infus 3 minggu sekali. Jadi kombinasi 4 macam obat dan diberikan juga prednison, biasanya steroid secara oral. Nah, kerjanya seperti apa? Kerjanya si kemoterapi itu menghambat perkembangan sel-sel dari kanker. Sedangkan si imunoterapi itu dia menargetkan sel kanker dengan antibodi dan menghancurkannya. Nah, ada obat di dalam imunoterapi yang menargetkan sel B limfosit. Nah, tetapi itu masih hati-hati. Pemakaiannya juga mesti dengan pengawasan dan terapi yang bertanggung jawab adalah dokter berkompeten di bidangnya. Kenapa? Karena ada beberapa obat yang berpengaruh ke jantung. Jadi bila ada pasien dengan gangguan jantung, dokter akan menentukan apakah ini bisa dipakai atau tidak untuk pasien tersebut. Apa aja sih gejalanya? Nah, gejalanya itu bisa adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening. Nah, kadang-kadang tanpa dirasakan rasa sakit. Misalnya kelenjar getah bening di leher, di ketiak, di selangkangan. Kemudian demam, keringat dingin, berat badan turun, rasa nyeri atau misalnya sakit pada perut, rasa sakit nyeri pada perut kadang disertai dengan diare atau perdarahan. Kemudian bisa juga kadang-kadang ke kulit, rasa gatal yang luar biasa pada daerah-daerah tertentu di kulit. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya kanker limfoma DLBCL ini tidak bisa
tularkan dari satu orang ke orang lain. Jadi dia berkembang dengan sendirinya. Kadang-kadang untuk limfoma tingkat rendah pun bisa berubah menjadi kanker limfoma DLBCL. Terapinya berapa lama ya? Tergantung dari stadiumnya, tergantung dia terlokalisir atau dia advance. Kalau terlokalisir, biasanya dokter akan menyarankan 3 round atau 3 round dari RCHOP dikombinasi dengan radiasi. Tapi bila advance, biasanya dokter akan memerlukan lebih tambahan jadi 6-8 round atau RCHOP. Nah, kemudian dokter akan menyarankan melakukan PET scan untuk mengetahui sampai di mana sel-sel kanker itu menyebar. Kalau perlu, akan ditambahkan additional round lagi. Nah, untuk yang anak-anak atau anak-anak muda yang terkena, berdasarkan penelitian itu mempunyai higher rate to reoccurrence. So, untuk mencegah itu, biasanya dokter mungkin bisa merekomendasikan melakukan stem cell transplant untuk mencegah hal tersebut. Nah, tapi itu tergantung dari dokter yang merawatnya. Dia akan memilih atau misalnya mengambil keputusan atau terapi itu berdasarkan kondisi pasien dan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang lainnya. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena kanker untuk pencegahan secara umum ya? Pertama, itu bisa dengan makanan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Biasakan mengkonsumsi makanan yang sehat. Serat, sayur, buah, antioksidan. Hindari junk food. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, tidur yang cukup dan berkualitas. Keempat, kurangin atau hindari stres yang berlebihan. Atau bisa dengan pengelolaan manajemen stres yang baik. Misalnya dibantu dengan meditasi atau dibantu dengan doa atau beribadah menurut agama kepercayaan masing-masing. Hindari faktor-faktor radikal bebas, misalnya asap rokok, alkohol, narkoba. Kemudian jangan lupa melakukan deteksi dini. Medical check up rutin, jadi untuk melakukan deteksi dini. Berdasarkan penelitian, kanker itu akan prognosisnya lebih baik bila dilakukan deteksi dini dan pengobatan dengan segera atau terapi dengan segera. Jadi itu yang bisa dilakukan. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.